Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everyone? I hope you in a good condition ya. Okay, welcome again in my YouTube channel, di Harjo Wayono channel, in my program teaching English and education. Today's lesson we will like talking about conditional sentence or if clause. Have you heard conditional sentence or if clause? Conditional sentence atau sering disebut if clause ini merupakan kalimat pengandaian yang dapat kita gunakan untuk mengungkapkan sebab akibat, kemudian kemungkinan terjadinya suatu hal, maupun menyatakan pengandaian atas hal yang sebetulnya tidak mungkin terjadi. Nah, bagi kalian yang ingin belajar atau ingin mengungkapkan suatu pengandaian dalam bahasa Inggris, silakan tonton video berikut ini. And don't forget, if this video have the benefit for you later, please subscribe this video, then share to your friends, and jangan lupa aktifkan tanda lonceng kamu supaya mendapatkan notifikasi dari video-video saya berikutnya. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Jadi, conditional sentence itu terbagi atas 4 jenis. Di antaranya ada conditional sentence type 0, kemudian ada type 1, lalu ada type 2, dan terakhir ada type 3. So, what the differences between all of it? Lalu apa sih perbedaan di antara keempat tipe ini? Langsung saja kita bahas keempat tipe ini. And now I will start with conditional sentence type 0. Jadi conditional sentence type 0 ini fungsinya untuk menyatakan sebab akibat yang sudah menjadi kebenaran umum atau sudah menjadi fakta atau kebenarannya. Conditional sentence type 0 ini biasanya tidak disebut dengan kondisional. Mengapa demikian? Karena conditional sentence itu identik dengan pengandaian atau sesuatu yang diandai-andai. Sedangkan kalau conditional sentence type 0 ini merupakan sebuah fakta atau sesuatu yang sudah menjadi kebenaran umum. Jadi struktur kalimatnya seperti jika suatu hal terjadi, maka akan menyebabkan sesuatu. Nah, untuk menulis kalimat conditional sentence type 0 ini, mari kita perhatikan terlebih dahulu pattern berikut ini. Nah, jadi di sini ada dua pattern atau rumus yang bisa kita gunakan. Kita bisa menggunakan salah satu di antara pattern ini jika kita ingin menulis kalimat conditional sentence type 0 ini. Nah, yang pertama adalah if, kemudian ditambah dengan simple present tense, koma, kemudian ditambah dengan simple present tense lagi. Atau pattern yang kedua, yaitu simple present tense ditambah if, ditambah simple present tense lagi. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh yang berikut ini. If we eat a lot of, we gain a weight. Nah, jika kita terlalu banyak makan, maka akan menyebabkan berat badan kita akan bertambah. Jadi ini merupakan sebuah fakta dan sudah menjadi kebenaran umum bahwa kalau kita terlalu banyak makan, maka berat badan kita akan bertambah. Kalau tidak percaya, bisa dicoba ya. Nah, jadi contoh ini saya ambil dari pattern yang pertama atau rumus yang pertama, yang mana di sini ada if. Lalu kita tambah kalimat simple present tense, koma, dan kita tambah kalimat simple present tense lagi. Jadi kalimat ini berbentuk sebab akibat. Jika suatu hal terjadi, maka akan menyebabkan sesuatu. Nah, sekarang kalimat ini saya akan ubah ke bentuk pattern yang kedua atau rumus yang kedua. Maka kalimatnya akan berubah menjadi we gain weight if we eat a lot of. Artinya, ini masih sama, ya. Cuma dibalik saja, yaitu berat badan kita akan bertambah jika kita terlalu banyak makan. Karena kalimat ini menggunakan pattern yang kedua, maka di awal kalimat kita menggunakan simple present tense dulu. Lalu kita tambah dengan if, dan kemudian ditambah lagi dengan simple present tense lagi. Nah, bagaimana? Sangat mudah bukan? Jadi untuk menulis kalimat conditional sentence type 0 ini, kita bisa menggunakan pattern yang pertama atau yang kedua. No worries about that. Kita bisa memilih pattern mana yang kita anggap mudah. Jadi bisa yang pertama atau rumus yang kedua. Nah, kemudian kita lanjutkan ke penjelasan conditional sentence type 1.
Jadi the function of conditional sentence type 1 ini is to tell possible situation in the present or future. Jadi fungsinya itu untuk mengekspresikan suatu hal yang sangat besar kemungkinannya untuk terjadi di waktu yang akan datang jika kita melakukan sesuatu. Lalu seperti apa pattern atau rumus dari conditional sentence type 1 ini? Nah, patternnya adalah, ini ada dua lagi ya. Nah, jadi yang pertama yaitu if ditambah simple present tense, koma, lalu ditambah dengan simple future tense. Nah, sedangkan yang kedua itu simple future tense plus atau ditambah if, kemudian ditambah lagi simple present tense. Jadi cuma dibolak-balik ya. Jadi di sini ada dua pattern, sama dengan type 0 tadi, kita di sini dapat menggunakan salah satu dari pattern ini. Nah, supaya lebih jelas mengenai conditional sentence type 1 ini, langsung saja saya akan tampilkan contoh dari kedua pattern ini. Nah, ini yang pertama, yaitu if I pass the exam, I will buy a new computer. Jika saya lulus ujian, saya akan membeli komputer baru. Jadi kalimat ini merupakan contoh dari pattern yang pertama, yang mana kalimat ini bisa menjadi pengandaian yang kemungkinan besar terjadi atau dilakukan, yaitu membeli komputer baru jika saya nanti lulus ujian. Nah, kemudian saya akan coba nih pattern yang pertama ini atau contoh yang pertama ini saya ubah ke bentuk pattern yang kedua. Maka kalau kita ubah menjadi pattern yang kedua atau rumus yang kedua, kita tinggal ikut saja rumusnya. Maka akan menjadi I will buy a new computer if I pass the exam. Jadi saya membeli komputer baru jika saya lulus ujian. Secara makna ini artinya sama dengan contoh yang pertama tadi. Hanya saja berbeda tentang pattern-nya saja atau rumusnya saja. Jadi kita bisa menggunakan pattern mana yang kita anggap mudah. Jadi tidak ada masalah mau pilih yang cara yang pertama atau yang kedua, itu tak masalah karena intinya sama. Kemudian contoh yang selanjutnya, if I study hard, I will pass the exam. Jika saya belajar dengan giat, saya akan lulus ujian. Nah, contoh ini adalah contoh dari pattern yang pertama. Dan ini merupakan kalimat pengandaian yang kemungkinan besar akan terjadi. Karena dengan usaha giat belajar, maka sangat memungkinkan akan lulus ujian dengan baik. Kemudian kita ubah lagi nih. Contoh ini menjadi ke rumus yang kedua atau pattern yang kedua. Maka kalimat ini akan berubah menjadi I will pass the exam if I study hard. Saya akan lulus ujian jika saya belajar dengan giat. Nah, sangat mudah bukan untuk mengubahnya? Now we continue the next kind of conditional sentence. Type conditional sentence yang berikutnya adalah type 2. Type 2 is unreal or possible situation in present or future. Jadi conditional sentence type 2 ini digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak nyata atau sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi. Jadi kalau kita punya angan-angan yang ingin kita ungkapkan, sangat cocok sekali kalau kita menggunakan pola type 2 conditional sentence ini. Nah, untuk rumusnya adalah, ini ada dua lagi ya. Yang pertama, if ditambah dengan simple past tense, koma, lalu present conditional. Lalu rumus yang kedua, present conditional ditambah if, ditambah simple past tense. Jadi di sini ada dua pattern, sama dengan type 0 and type 1 tadi. Kita di sini dapat menggunakan salah satu dari pattern ini. Nah, supaya lebih jelas mengenai conditional sentence type 2 ini, langsung saja saya akan tampilkan contoh dari kedua pattern ini. If I could fly, I would bring you some stars. Jika saya bisa terbang, saya akan membawakanmu beberapa bintang. Jadi kalimat ini merupakan bentuk pattern yang pertama, yang mana kalimat ini hanya bisa sebagai angan-angan saja, dan sangat kecil sekali kemungkinannya untuk terjadi. Faktanya, saya memang tidak bisa terbang, dan sangat tidak mungkin saya bisa melakukannya.
Jadi ini hanya sebagai angan-angan saja, ya. Nah, sekarang kita ubah kalimat ini ke bentuk present yang kedua. Maka akan menjadi I would bring you some star if I could fly. Saya akan membawakanmu beberapa bintang jika saya bisa terbang. Jadi kedua contoh ini maknanya sama, sama-sama berangan-angan jika saya bisa terbang. Saya akan membawakanmu beberapa bintang. Tapi faktanya nih, saya memang nggak bisa terbang. Jadi hanya bisa sebagai angan-angan dan diungkapkan saja. Contoh yang berikutnya, if I had a lot of money, I would buy a new house. Ini merupakan bentuk present yang pertama ya, yang artinya jika saya memiliki banyak uang nih, maka saya akan membeli rumah baru. Atau kalimat ini kita bentuk present yang kedua, maka akan menjadi I would buy a new house if I had a lot of money. Saya akan membeli rumah baru jika saya memiliki banyak uang. Jadi kedua contoh ini bisa jadi hanya sebuah angan-angan saja. Karena faktanya saya memang tidak memiliki banyak uang sehingga saya tidak bisa membeli rumah baru. Nah, bagaimana? Mudah dipahami bukan? Now, let's continue the last type of conditional sentence. Jadi tipe yang terakhir ini adalah type 3. Lalu apa itu type 3? Type 3 ini is something did not happen in the past. Jadi type 3 ini atau type ketiga ini digunakan untuk pengandaian atas kejadian yang tidak bisa terjadi di masa lalu. Karena sudah terjadi dan kita sudah tidak bisa lagi mengubahnya, kita hanya bisa mengungkapkan kejadian tersebut yang memang tidak sesuai dengan harapan kita di masa lampau. Jadi rumusnya juga ada dua. Kita juga bisa menggunakan salah satu dari rumus ini. Rumusnya adalah if plus atau ditambah past perfect, koma, kemudian ditambah dengan perfect conditional. Yang kedua, perfect conditional ditambah if, kemudian ditambah dengan past perfect. Dan berikut ini contoh kalimat dari conditional sentence type 3 ini. If I had went to school yesterday, I would not have missed the lesson. Jika saya pergi ke sekolah kemarin, saya tidak akan ketinggalan pelajaran. Contoh ini adalah contoh dari present bentuk pertama, yang mana subjek saya di sini merasa menyesal karena tidak berangkat sekolah kemarin, sehingga saya jadi ketinggalan pelajaran di sekolah. Nah, kalau contoh ini kita ubah menjadi bentuk yang kedua atau rumus yang kedua, maka akan menjadi I would not have missed the lesson if I had went to school yesterday. Saya tidak akan ketinggalan mata pelajaran jika saya berangkat ke sekolah kemarin. Tetapi faktanya dari kedua contoh ini bahwa subjek saya di sini memang tidak berangkat ke sekolah, sehingga saya ketinggalan mata pelajaran di sekolah. Nah, jadi conditional sentence type 3 ini adalah pengandaian atas sesuatu yang tidak bisa dilakukan di masa lampau. Jadi yang ditekankan adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan di masa lampau. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang conditional sentence. Bagaimana? Sudah paham? Mudah-mudahan paham ya. Okay, that's all for today. Thank you so much for watching and your attention. If you have any question, you can read your question in the comment box below. And don't forget to like, subscribe, and share to your friends. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.